Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ibu akan membahas latihan soal yang Anda sudah kerjakan dan sudah kumpulkan kemarin, tapi ternyata hasilnya masih banyak yang salah ya, sehingga Ibu bikin video ini untuk membahas latihan soal yang kemarin. Nah, setelah Anda menganalisis setiap transaksi yang terjadi, langkah berikutnya adalah membuat kolom-kolom persamaan dasar akuntansi. Pertama, tulis nama perusahaan atau identitasnya ya, Nadia Salon, persamaan dasar akuntansi, periodenya per Juni 2015. Kemudian bikin kolom-kolomnya, ada kolom tanggal, lalu di ruas sebelah kiri ada kolom harta, terdiri dari kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, perlengkapan salon, peralatan salon. Kemudian di ruas sebelah kanan ada utang plus modal, terdiri dari utang usaha, kemudian modal Nadia. Kalau misalnya di sini ada modal yang diperoleh dari pinjaman bank, berarti di sini ada utang bank. Tapi karena di sini tidak ada, hanya ada utang usaha, jadi terdiri dari utang usaha dengan modal Nyonya Nadia. Kemudian berikutnya terakhir ada kolom keterangan. Baik, untuk transaksi tanggal pertama, tanggal 1 Juni, Nyonya Nadia menginvestasikan uangnya dalam usaha salon dengan nama Nadia Salon dengan rincian sebagai berikut: uang tunai 50 juta, perlengkapan salon 3 juta, peralatan warnet 60 juta. Berarti transaksi ini berpengaruh pada harta berupa kas bertambah, kemudian perlengkapan bertambah, dan peralatan bertambah. Lalu di sisi lain modal juga bertambah. Nah, di sini tulis tanggal 1 bulan 6 2015 ya, kasnya nambah sebesar 50 juta. Lalu perlengkapan bertambah sebesar 3 juta. Peralatan salon bertambah sebesar 60 juta. Lalu modal bertambah, jumlahkan semuanya ya, 50, 53 tambah 60, 113 juta. Nah, ini modal awal. Kemudian berikutnya tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni dibayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 30 juta. Berarti kan ini dibayar di awal, sehingga menimbulkan yang disebut dengan sewa dibayar di muka, karena dibayarnya di awal. Jadi transaksinya berpengaruh pada kas berkurang sebesar 30 juta. Ingat ya, untuk pengurangan diberi tanda kurung ya, ini dengan ini. Kemudian sewa dibayar di muka bertambah sebesar 30 juta. Nah, ini diberi garis bawah, anggap lurus. Nah, hitung saldonya di bawah sini. Nah, 50 dikurangi 30, jadi untuk saldo kas 20 juta. Hitung usaha masih kosong, sewa berarti saldonya 30 juta. Lalu perlengkapan 3 juta, peralatan salon 60 juta, kemudian utang masih 0, dan ini 113 juta. Nah, perhatikan di sini, di ruas sebelah kiri saldonya berapa di sini? Ini 20, ini 30, berarti kan 50, 53 tambah 60, 113 juta. Nah, di ruas sebelah kiri dalam ini harta itu 113 juta. Begitu juga di ruas sebelah kanan saldonya 113 juta. Nah, ini artinya menunjukkan persamaan dasar akuntansi, karena di ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Nah, lanjut ke tanggal 13 bulan 6 2015, diselesaikan pengerjaan jasa
jasa rias pengantin sebesar 10 juta, baru dibayar 8.500.000, sisanya dibayar tanggal 30 Juni. Nah, ingat di sini ada sisanya dibayar tanggal 30 Juni. Berarti menimbulkan piutang ya. Jadi kasnya, pengaruhnya ke kas bertambah sebesar 8.500.000, lalu piutang bertambah 1.500.000. Nah, jadi ini hanya berpengaruh pada harta, dalam ini kas dengan piutang saja. Kemudian beri garis lagi. Ya, hitung saldonya. Nah, berarti ini 20 juta tambah 8 juta setengah, 28.500.000. Kemudian ini 1.500.000. Yang ini turunkan saldonya 30 juta. Yang ini juga turunkan saja 3 juta. Yang ini turunkan saja 60 juta. Kemudian untuk utang usaha masih 0, modal masih tetap 113 juta. Nah, ini saldonya masih tetap sama ya. Lalu berikutnya tanggal 15 bulan 6 2015, dibeli perlengkapan kantor seharga 500.000 secara kredit. Ingat, ada kata-kata secara kredit, berarti di sini menimbulkan utang. Nah, untuk itu pengaruhnya ke harta berupa perlengkapan bertambah sebesar 500.000, lalu utang bertambah sebesar 500.000. Hitung lagi saldonya, beri garis lagi. Jangan sungkan-sungkan untuk memberi garis supaya jelas. Kalau kemarin pembahasan tugas Anda tidak diberi garis dan tidak ada saldonya, jadi bulat ya. Nah, ini saldonya, berarti untuk kas tinggal turunkan saldonya 28.500.000. Kemudian piutang saldonya turunkan 1.500.000. Sewa 30 juta. Kemudian perlengkapan berarti saldonya bertambah ya, jadi 3.500.000. Lalu peralatan 60 juta. Utang 500.000. Modalnya tetap 113 juta. Oke, berikutnya setelah tanggal 15, tanggal 20 Juni bulan 6 2015. Nah, dibeli tambahan peralatan salon seharga 1.500.000, dilakukan pembayaran secara tunai 700.000. Sisanya dibayar secara kredit. Itu pengaruhnya ke harta berupa kas berkurang ya, karena baru dibayar 700, berarti kurangnya 700.000. Kemudian di sisi lain, harta berupa peralatan salon ya bertambah 1.500.000. Lalu utang bertambah sebesar 800.000. Nah, kemudian beri garis lagi. Hitung lagi saldonya. Nah, berarti ini dikurangi 700, 28.500.000 dikurangi 700, berarti 27.800.000. Ini 1.500.000 turunkan ya. Kemudian sewa tetap 30 juta. Kemudian yang ini 3.500.000. Lalu peralatan saldonya nambah jadi 61.500.000. Lalu utang jadi saldonya 1.300.000. Modal 113 juta.
Lalu berikutnya tanggal 21 Juni. Tulis tanggalnya. Tanggal 21 dibayar rekening listrik dan telepon 4.500.000. Berarti pengaruhnya ke harta berupa kas berkurang sebesar 450.000. Diberi tanda kurung ya. Kemudian modal juga berkurang 450.000. Keterangannya di sini beban listrik dan telepon. Ya. Beri garis lagi. Nah, hitung lagi saldonya. Nah, untuk saldo kas berarti ini 27.800 dikurangi 4,5 itu 450.000. Jadi saldonya 27.350.000. Nah, ini tinggal turunkan saja. Untuk sewa juga sama, turunkan. Lalu perlengkapan juga sama, 3.500.000. Peralatan 61.500.000. Utang 1.300.000. Kemudian modal 113 juta dikurangi 450, berarti kan 112 juta 550 ya. Maaf ya, ada ralat sedikit. Untuk tanggal 13 ini kan pengaruhnya ke kas bertambah 8.500.000, piutang bertambah 1.500.000. Kemudian di sini modal juga bertambah sebenarnya ini ya, 10 juta. Jadi ini saldonya 123 juta, ini juga 123 juta, ini 123 juta. Nah, 123 juta dikurangi 450 berarti 122 juta 550 ya. Dikoreksi ya, 122 juta 550. Lalu berikutnya tanggal 25 Juni bulan 6 2015 dikeluarkan uang untuk iklan 700.000. Berarti pengaruhnya ke harta berupa kas berkurang 700.000. Lalu modal juga berkurang 700.000. Keterangannya beban iklan. Nah, hitung lagi saldonya. Ribu. Tiga belas kurangi 7.550 ralat ya. 122 juta 550 dikurangi 700 berarti tinggal 121 juta 850 ya. Jadi untuk saldo modal 121 juta 850. Lalu berikutnya tanggal 26 bulan 6 2015 Nyonya Nadia mengambil uang dari kas untuk pembayaran biaya rumah sakit anaknya sebesar 1.500.000. Berarti pengaruhnya ke harta berupa kas berkurang 1.500.000. Kemudian modal juga berkurang 1.500.000. Nah, keterangannya Pride itu pengambilan untuk keperluan pribadi. Kemudian hitung lagi saldonya. Nah, ini saldo untuk kas 26.650.000 dikurangi 1.500.000
berarti ini tinggal 25.150.000 ya. Untuk saldo kas 25.150.000, piutang usaha 1.500.000. Saldonya di sini 23 juta 350.000, yang ini 1.500.000, yang ini 30 juta, yang ini 3.500.000, yang ini 61.500.000, yang ini tinggal 500.000 utangnya. Lalu saldonya untuk modal 119.350.000. Kemudian tanggal 29 diterima pendapatan jasa salon sebesar 5.700.000, berarti pengaruhnya ke harta berupa kas ya, bertambah 5.700.000. Kemudian di sisi lain modal juga nambah sebesar 5.700.000. Keterangannya pendapatan jasa ya. Hitung lagi saldonya. Nol, 5, 10, 4, 9, 29.550.000, maaf ya. Ini 1.500.000, yang ini 30 juta, yang ini 3.500.000, yang ini 61.500.000, tetap ini 500.000, yang ini berapa ini, 0, 5, 10, 0 ya, 20, 25, maaf berapa ini, 119.350 tambah 700, 5.700.000, jadi ini 125.50.000. Kemudian terakhir tanggal 30 bulan 6 diterima pelunasan jasa salon atas transaksi tanggal 13, berarti pengaruhnya ke harta berupa kas bertambah 1.500.000, kemudian piutang berkurang 1.500.000. Hitung lagi saldonya, pengaruhnya ke harta saja. Saldo ini 30.550.000, 0, ini 30 juta, yang ini 3.500.000, yang ini 61.500.000, yang ini 500, yang ini tadi 125.550.000. Nah, sekarang sudah selesai, tinggal dihitung saldonya di ruas sebelah kiri. 30.550.000 tambah 30 juta tambah 3.500.000 tambah 61.500.000. Coba berapa? Hitung ya. Di sini 30.550.000 ditambah 30 juta ditambah 3.500.000
ditambah 61.500.000. 0 0 0 5 15 ya, 1 4 5 1 benar ya, ini 1 tambah 3 4 5, nggak usah, 3 tambah 3 6, 6 tambah 6 112, 125.550. Berarti di ruas sebelah kiri saldonya 125.550.000, dan di ruas sebelah kanan saldonya 125.550.000. diperoleh dari sini 500 tambah 125.050.000. jadi antara ruas sebelah kiri sama dengan ruas sebelah kanan. Saya kira pembahasannya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.